Ibu, ayahanda, ibunda, ustazah sekalian, langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati ayahanda, ibunda, ustazah sekalian, Ustaz Dani selaku pemateri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita bisa sama-sama berkumpul pada malam ini yang alhamdulillah dalam momentum gitu ya, masih dalam momentum tahun baru gitu ya. Tadi siang tuh tanggal 1 Muharram. Ya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, Ustadz Ustazah sekalian, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita langsung saja dengarkan gitu ya paparan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dani Januar Eka Putra, SE AKMA gitu ya, dengan tema kajian refleksi akhir tahun dan nilai-nilai dasar KHGT, yang memang kajian rutinan pada malam ini momennya gitu ya, momentum bertepatan dengan tahun baru Islam gitu ya, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Dani Putra, dipersilahkan waktunya. Sudah kelihatan ya, Ustaz Rehan ya. Ya siap Ustadz, udah. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتق الله ما استطعتم. Yang sama-sama kita hormati asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh para jamaah, baik PDM beserta ortomnya, PCM beserta ortomnya, ataupun PRM beserta ortomnya, dan juga seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, dan salam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya diarahkan sehingga sampai kepada kita semua yang masih terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, dan ditetapkan serta dicita-citakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian yang rahmat Subhanahu Wa Taala, ini kenapa kayak judulnya kurang tepat nih? Jadi refleksi, kalau refleksi ya bisa saja sih disebut refleksi awal tahun, karena yang direfleksikan adalah
apa ya, yang telah berlalu ya. Ya, yang telah berlalu yaitu yang dimaksud adalah tahun 1447 Hijriah serta Al-Qiyam Al-Sasiyah gitu atau nilai-nilai dasar dalam kalender Hijriah global tunggal. Eh, eh, Sebagian mungkin saja sebetulnya sudah banyak disampaikan, termasuk mungkin sudah disampaikan juga oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan ataupun juga asatidah lainnya yang telah menyampaikan hal yang serupa. Dan mohon maaf jikalau yang disampaikan mengulangi, namun ketika saya membaca dari apa namanya dari penjelasan di buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih yang telah saya bagikan dalam bentuk PDF ataupun para jamaah juga bisa mendownloadnya di Tarjih di websitenya Tarjih. eh, Rasanya belum mencantumkan nilai-nilai dasar dan mohon izin ya karena memang hierarki apa namanya hierarki di Majelis Tarjih itu kan dimulai dari al-qiyam al-asasiyah al-usul al-kuliah al-ahkam al-far'iyah gitu ya. Ya, izinkan saya mencoba untuk apa? Untuk menyampaikan al-qiyam al-asasiyah juga atau nilai-nilai mendasar ya kan. Tetapi sebelum itu, mari kita mencoba bersama-sama untuk berefleksi apa saja yang harus direfleksikan terkait dengan kalender Hijriyah ataupun tahun baru Hijriyah yang nanti dimulai dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW secara ringkas ataupun kemudian kita semua bersama-sama merefleksikan diri ya tentang pribadi kita masing-masing gitu. Oke, ya sebagaimana sudah banyak menjelaskan ya, bahwa hijrah dalam Islam itu bisa dilihat dari dua sudut pandang ya, secara etimologis bahasa atau filosofi ataupun kemudian juga istilahi dalam istilah terminologi dalam bahasa, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang katanya adalah fajaro ya guru kan maknanya adalah meninggalkan atau menjauhi kemudian juga memutus hubungan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam istilah atau terminologis ini saya mengadmit anu ya kayak karena saya jadi admin juga ya saya admit all ya kalau fil istilahi Ibnu Manzur ya, dalam Lisanul Arab hijrah adalah meninggalkan sesuatu secara fisik ataupun non fisik baik tempat perbuatan atau dengan kesadaran penuh Ar-Raghib Al-Isfahani gitu ya dalam mufradat Fazil Quran. Kemudian hijrah juga awalnya berarti pemutusan hubungan kekeluargaan atau permusuhan, lalu berkembang menjadi pindah tempat. Gitu. Maka hijrah dari dua definisi tersebut sebetulnya bisa dipahami dari dua sudut. Yang pertama hijrah secara fisik, yaitu perpindahan. Ya kalau bicara tentang saya pribadi, sekarang sedang hijrah. Ya, sekarang saya sedang hijrah. Meskipun kemarin sudah ketemu Ustaz Raihan gitu kan ya, di Jogja ya eh, 2 hari 2 malam begitu ya. Dan nampaknya kalau Ustaz Raihan kan upgradingnya bersama dengan teman-teman Pop Mubalik dan alumni PKM 3. Sementara saya memang hijrah meninggalkan keluarga saya tinggalkan gitu kan. Bahkan kemudian harta benda sebagian saya tinggalkan. Salah satunya kan apa? Salah satunya adalah kediaman saya ditinggalkan gitu ya. Dan juga hijrah non fisik dalam bentuk kekufuran atau kemaksiatan menjadi keimanan atau ketaatan. Kemudian terkait dengan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, ini juga sebagaimana kita sudah mengetahuinya, peristiwa hijrah itu terjadi pada tahun 622 Masehi, yang dikenal sebagai tahun ke-1 Hijriah atau tahun ke-1 Hijrah. Jadi hijrah tersebut bukan sekedar fisik, namun hijrah tersebut bermakna hijrah spiritual, sosial, bahkan kemudian peradaban gitu. Kenapa disebut
spiritual, ya peristiwa ini memang menjadi momentum perubahan drastis ya dari Mekah ke Madinah yang ternyata punya dampak spiritual luar biasa gitu. Ya dalam bentuk misalnya turunnya wahyu, lalu kemudian syariat, itu kan terkait dengan spiritual. Lalu kemudian juga perubahan sosial atau transformasi kan, yang tadinya di Mekah dimusuhi lalu disambut ketika sampai di Yathrib, gitu. Mempersaudarakan, ada kontrak sosial di situ, yang kemudian banyak sekali melahirkan, ya mempersaudarakan apa namanya, muhajirin Ansar, Aus Khazraj, atau kemudian juga ada apa namanya, ikatan yang melahirkan peradaban, yang Yathrib menjadi Madinah, kemudian 10.000 populasi Muslim, Yahudi, agama paganisme di Madinah itu juga diikat dengan piagam Madinah dengan 47 pasalnya, nah, gitu ya. Maka itu apa istilahnya? Ya hijrah dengan momentum membangun peradaban. Meskipun berikutnya kan Nabi kembali lagi ke Mekah gitu ya setelah membangun kekuatan yang sedemikian rupa. Gitu. Ini ayat yang masyhur ya, ayat masyhur yang banyak dibaca oleh kita dan tadi juga di mukadimah sudah dibacakan, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Maha Penyayang begitu. Ya, ada juga memang orang yang berhijrah tapi nggak dapat rahmat. Ya ketika hijrahnya dari kebaikan ke keburukan, itu hijrah juga dengan makna dari sudut kebahasaan kan, gitu. Atau kemudian hijrahnya dari satu tempat yang baik malah kemudian berpindah ke yang buruk begitu. Oke. Ini sebagai ilustrasi saja ya, sebagai ilustrasi saja perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak dikisahkan ya, banyak dikisahkan dari kediaman Nabi Muhammad di Mekah gitu kan, yang kita tahu dalam kisah tersebut eh, berganti atau berganti posisinya Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau ketika tidur gitu kan. Lalu kemudian di Gua Thur, kemudian berikutnya mampir di Kuba, kemudian sampai di Madinah. Kurang lebih kalau tidak salah perjalanan ini selama 14 hari ya. Ya, 14 hari. Meskipun nanti ada beberapa perbedaan pendapat gitu. 14 hari dan itu satu peristiwa yang luar biasa dan jangan membayangkannya dengan apa namanya, dengan kondisi perjalanan Mekah Madinah masa kini gitu ya. Ya, ya sebagai ilustrasi pula kalau apa namanya menggunakan kendaraan itu 4 jam 23 menit dengan jarak 434 kilometer. Itu dengan menggunakan apa? Menggunakan roda 4, jalannya tol, apalagi ditambah dengan kereta cepat ya, Mekah Madinah begitu kan. Ya jelas berbeda, Nabi itu berjalan kaki bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Kenapa bukan perjalanan yang mudah? Karena apa? Karena hijrah itu ternyata apa ya? Ternyata ternyata bukan sesuatu yang mudah itu karena meninggalkan keluarga, meninggalkan yang dicintai. Bahkan kalau dalam konteks Nabi, bayangkan ya betapa berat gitu perjuangan Nabi karena Nabi Muhammad itu kan musuhnya itu bukan orang lain gitu ya, musuhnya keluarganya sendiri. Melawannya tapi mereka yang menjadi musuh adalah paman dan juga keluarganya, tidak gitu kan, pas kamu ada hal-hal yang sudah ditinggalkan dalam bentuk berbagai macam keburukan. Ternyata di bulan Ramadan ditempa,
berproses dengan sungguh-sungguh, ya karena apa namanya, Ramadan Ramido ya Ramadan artinya panas terik, ya terik kekeringan. Ya kalau kita maknai secara luas itu kan orang beriman ditempa dipanaskan gitu kan, agar kemudian dia keluar menjadi orang-orang yang lebih baik, apalagi dia mengoptimalkan malam-malam utama yang ada di bulan Ramadan gitu ya, lalu kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian punya kemampuan juga meninggalkan hal-hal yang buruk ketika masuk di bulan haram dan seterusnya. Bahkan ini bulan haram yang ketiga ya, salatun mutawaliyatun gitu kan. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram gitu kan. Maka harapannya eh, kita semua berhijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi gitu. Maka itu juga bagian dari hijrah. Maka ketika tahun baru ya tahun muhasabah, karena akar kata muhasabah hasabah yang mengandung makna al-hisab, perhitungan baik secara materi, misalkan harta ataupun imateri dalam bentuk amal soleh begitu. Ya kita bisa merefleksikan kan, melakukan evaluasi harta yang kita miliki itu difungsikan untuk apa saja gitu. Apakah harta itu hanya mampu mencukupi hal-hal yang bersifat doruriyat, gitu. Hal-hal yang bersifat sangat mendasar, atau kemudian hal-hal yang bersifat pelengkap, al-hajiyat gitu ya, atau kemudian harta itu lebih banyak pada persoalan-persoalan tahsiniyat ya, yang bersifat eh, mewah gitu. Ya kan dalam ekonomi itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Imam Al-Ghazali itu kan mengklasifikasikan ad-daruriyat, al-hajiyat, dan tahsiniyat gitu. Apakah harta itu di mana selama kita di 1447 kemarin begitu? Lalu kemudian seberapa besar maslahat begitu ya? Atau kemudian imaterinya bagaimana, amal solehnya seperti apa, belajarnya kita bagaimana, gitu kan? Lalu kualitas peribadatan kita seperti apa, keilmuan kita seperti apa, begitu, dan seterusnya. Maka yang disebut muhasabah adalah bagian dari proses mengoreksi diri serta menimbang antara kebaikan dan kesalahan, sebagaimana pedagang yang menghitung laba atau rugi. Jadi pedagang itu kan ya kalau laba maka kemudian bisa apa ya, ya karena kebetulan dulu pernah jadi pedagang juga, itu kerasa betul untuk melakukan muhasabah gitu. Kalau ada laba begitu bahagia, kadang-kadang suka terbayang juga apa saja nih sebab-sebab yang menjadikan kita mendapatkan laba gitu. Lalu kemudian kalaupun rugi, ya profit ataupun loss gitu kan, itu kan kebayang juga, oh ternyata ini sebabnya, ya ini sebabnya dan seterusnya. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ya ayat 18, bagaimana yang kemudian juga diketipkan dalam mukaddimah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita ya diperintahkan untuk bercermin tentang apa? Tentang hari yang telah berlalu, untuk apa? Untuk hari esok begitu. Untuk hari-hari di masa yang akan datang. Ya, hari esok itu kan ya esok itu yang tidak akan pernah sampai, artinya perjalanan waktu itu kita akan mengantarkan kita hingga pada ujungnya, yang ujung dari segala macam ujung adalah al-akhirah, yaitu akhirat gitu. Ya, itu akhirat. Karena yaumul akhir, ya hari akhir, karena tidak ada lagi hari setelah hari akhir tersebut gitu. Ya, maka dimulai dari kekacauan waktu itu, matahari terbit dari tempat terbenamnya dan seterusnya. Nah, itu kan yang kemudian harus kita muhasabahkan begitu. Maka ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sebenarnya bagi kita masing-masing gitu ya. Yang pertama, kebaikan apa yang telah dilakukan pada tahun 1447 Hijriah? Adakah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan lalu kemudian belum ditinggalkan? Gitu. Nah, ini pertanyaan lah bagi kita semua.
Lalu kira-kira tahun 1448 Hijriah kita punya target apa, punya cita-cita apa gitu ya. Ini ada Ustadz Nur Fajri. Wah, ini udah mau berangkat bulan Juli kan? Ya, bulan Juli mau berangkat ke Jerman gitu ya. Agar kemudian mungkin lebih filosofis gitu. Karena ada beberapa pakar-pakar filsafat juga di Jerman begitu. Maka kalau mentauladani semangat hijrah, ada pengorbanan, ada persatuan, ada optimisme. Jadi Nabi dan para sahabat, ya jelas tadi sudah disebutkan meninggalkan harta, keluarganya, demi melaksanakan perintah Allah. Ada persatuan tadi disebutkan, populasi yang 10.000 diikat, ya, Muhajirin, Ansor, Aus, Khazraj, paganisme, Yahudi, ya, baik apa namanya Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, begitu ya. Sekaligus juga optimisme ini bukan sesuatu yang mudah gitu, ya, optimisme di tengah kesulitan. Gitu. Jadi ini hijrah itu juga semangat agar kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menghadirkan berbagai macam pertolongan. Ketika apa? Ketika setiap langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang memang benar berdasarkan syariat begitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena sekali lagi ya manusia itu selalu selalu menilai segala sesuatu dengan yang kasat mata dan juga yang dekat. Sementara kalau bicara tentang hal yang jauh, ya kecenderungannya yaitu kurang begitu percaya. Itu luar biasa. Nih. Lalu kemudian di momentum hijriah itu sendiri, atau momentum hijrah, lahirnya kalender hijriah sebagai identitas peradaban, diawali dari problematika yang mengingatkan saja. Surat menyurat di masa Khalifah Umar bin Khattab, gitu ya. Ya, persoalan administrasi ya. Ada tanggal, ada bulan, kemudian tidak ada tahun. Jadi ada beberapa usulan juga dari sahabat-sahabat senior itu untuk menentukan tahun ke-1 Hijriyah gitu. Ini ada yang mengusulkan berdasarkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebenarnya ini ya perdebatan yang diperdebatkan juga gitu ya. Jadi akhirnya disepakatilah bahwa tahun ke-1 berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW diresmikan oleh Umar Ibn Khattab pada tahun ke-17 Hijrah atau 638 Masehi menjadi momentum titik balik peradaban Islam membedakan era jahiliyah dan Islam. Ya, terkait dengan kalender Hijriah juga disebut dengan At-Taqwim Al-Hijr atau At-Taqwim Al-Qamari atau kalender lunar gitu ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 sebagai surat ke-9 ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di sisi Allah ada 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala waktu dia menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan yang dimaksud 12 bulan adalah dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Yang disebut 4 bulan haram adalah yang tadi sudah disebutkan ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar, baina Jumat, wa Sya'ban. Gitu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari, Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sana 12 syahran. Jadi waktu telah berputar sebagaimana bentuknya saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Ini beberapa ciri khusus kalender Hijriah. Basis perhitungannya bulan Qamariyah berdasarkan fase bulan 29 sampai dengan 30 hari per bulan. Kemudian jumlah bulan 12 bulan. Muharram sampai dengan Zulhijjah tahun Kabisat. 11 hari lebih pendek dari kalender Masahiyah. Setiap 33 Hijriah sama dengan 32 Masehi. Nah, ini yang kemudian menurut Prof atau Prof Agus Purwanto ya, sebutkan umat Islam tuh punya hutang peradaban, jadi punya utang apa ya, punya utang bayar zakat begitu.
karena orang Islam banyak bayar zakat pakai kalender Masehi, ya jadi setiap tahun itu punya utang 11 hari, jadi tinggal dihitung aja. Jadi utang zakat. Gitu. Sebentar, ini anak saya mau masuk. Apa sih? Ini lagi ngisi pengajian, kok sukanya. Ada beberapa fungsi dan signifikansi dari kalender Hijriah, ya terkait dengan ibadah yang menentukan waktu puasa, haji, Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ketika bicara sejarah, ya 1 Muharram dan 10 Muharram, sekaligus juga menjadi identitas Muslim dalam menjaga kemandirian Islam dan sistem waktu. Keutamaan kalender Hijriah, ya 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan, bulan wajibnya puasa, Syawal, Idul Fitri, Zulhijjah, yaitu Haji dan Idul Adha, begitu. Ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Al-Qiyam al-Asasiyah ya di dalam kalender Hijriah Global Tunggal. Yang pertama ada Tauhid, kemudian ada Al-Ukhuwah, Al-Maslahah, Al-Ilm, At-Tajdid, Wasatiyah, dan Al-Adamiyah. Yang pertama, ya ini ya termasuk ya syarat kalender Hijriah Global Tunggal itu ittihadu matali gitu ya. Eh, Kesatuan matla. Itulah kenapa apa nilai dasar yang pertama adalah at-tauhid, keesaan dan kesatuan. Meskipun apa ya kesatuan itu agak janggal gitu ya sebenarnya. Ya, agak janggal itu dengan makna ya kita memang dari Allah yang ahad begitu. Lalu kemudian jadilah alam semesta begitu ya di saat yang sama. Akan tetapi kalau tauhid itu kan seringkali juga dalil yang dipakai qul huwallahu ahad gitu ya. Yang saya lebih senang atau lebih senang dengan pendapat menyatakan Allah itu esa bukan satu. Karena esa itu artinya qadim baqo al awal al akhir awal wal awalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Itu yang kalau di himpunan utusan tarji Allah adalah awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Artinya tidak ada pecahan sebelum Allah dan tidak ada pecahan sebelum Allah dan tidak ada pecahan berikutnya setelah Allah gitu. Karena kalau disebut satu itu kan sebelumnya ada 0,75, 0,5, 0,25. Kalau kemudian setelah satu itu kan ada potensi 1,5 dan seterusnya gitu. Maka kalau sebagai konsep dan landasan utama seluruh kehidupan ya dilandasi tauhid. Kalender Hijriah Global Tunggal menjadi solusi atas umat Islam agar apa? Memiliki sistem waktu yang sama. Ini dalam suratul Anbiya gitu ya. Jadi agama kita itu agama yang satu dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang kedua adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Ya, Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam hal waktu antar umat Islam adalah kesatuan sistem waktu kalender gitu. Ya, ya meskipun dalam perkembangannya nggak usah yang muluk-muluk dulu, mulai aja dari Mabims gitu. Gitu. Ya itu ya karena ini wilayah muamalah ya. Muamalah itu akan selalu dan mungkin akan selalu ditemukan apa namanya perbedaan-perbedaan gitu. Karena ini persoalan furuk gitu ya. Meskipun ini sesuatu yang urgent karena nampaknya KHGT akan lebih banyak menghadirkan kemaslahatan gitu. Ya, yang kedua maslahat sambung ya. Syari la ya'muru ila bima maslahatuhu khalisah. Ini kalau kaidah ya. Allah dan Rasulnya atau pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya tidak akan memerintahkan kecuali perkara yang murni atau rojih dalam hal kemaslahatannya. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan aw rojihat gitu ya. Tidak ada yang apa ya dalam bentuk larangan kecuali perkara yang murni atau rojih kemafsadatannya. Berarti ya karena KHGT itu menghadirkan maslahat, maka menjadi bagian dari perintah agama juga begitu. Maka KHGT berkontribusi untuk lebih menghadirkan kepastian waktu ibadah, administrasi, pendidikan, ekonomi, dan hubungan internasional.
ya, hubungan internasional. Kalau saya mengutip Buya Yunahar itu ya, kalender Umul Qura yang kriterianya wujudul hilal itu digunakan untuk kebutuhan agama dan kebutuhan sipil. Artinya kalau bicara sipil itu juga tentang libur, tentang perjanjian dengan perjanjian luar negeri, kunjungan dan lain sebagainya. Meskipun secara rinci dan detailnya seperti apa ya saya nggak tahu gitu ya. Mungkin Ustadz Nur Fajri atau siapa yang di sana lebih mengetahui begitu ya. Artinya ya memang sudah seharusnya yang namanya kalender itu ya untuk kebutuhan bukan hanya terkait dengan ibadah tapi ada hal-hal yang lain gitu. Kemudian al-ilm ya ilmu pengetahuan integrasi antara bayani, burhani dan irfani adalah urgensi kehidupan modern. Dalam KHGT ada nas Quran, ada sains dan juga kepekaan ya, terhadap berbagai macam masalah yang ada gitu. Itu semua diintegrasikan untuk apa? Untuk menjawab tantangan zaman dalam bentuk KHGT itu. Gitu. Kemudian ini juga bagian dari tajdid pembaharuan KGT adalah wilayah muamalah untuk menjawab tuntunan zaman tentang sistem yang apa modern ya. Kalau di masa lalu kan umat Islam hanya ada di Jazirah Arab, sekarang sudah meluas sampai ke seluruh dunia begitu ya. Namun di saat yang sama ya berbagai macam masalah Quran Sunnah itu sudah selesai turun akan tetapi masalah manusia itu terus berkembang. Nah, berbagai macam perkembangan dalam bentuk tantangan-tantangan tersebut harus direspon dalam bentuk tajdid. Gitu ya. Kemudian tajdid pembaharuan dengan makna eh, apa namanya al-islah ya, menghadirkan kemaslahatan dalam bentuk pembaharuan, dinamisasi atau inovasi gitu. Ini bagi Muhammadiyah sependek yang kami tahu ya kalender itu wilayah muamalah gitu. Wilayah muamalah, cara begitu. Ya sama halnya kalau orang wudhu, wudhunya harus sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi bagaimana proses air itu keluar, itu kan berbeda-beda begitu. Tidak termasuk ibadah mahdoh, gitu. Tapi wairu mahdoh, gitu. Atau bukan ibadah al-khusus, tapi ibadah al-amah. Maka keran itu ada yang diputar, ada yang dibuka, ada yang digeser, bahkan ada yang pakai sensor. Ya begitu juga ibadah haji harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, khudu anni manasikakum begitu. Tapi ya untuk sampai kepada tempat haji bisa naik pesawat, bisa naik mobil, macam-macam begitu ya. Ya bagi ini maka bisa jadi akan ada perubahan-perubahan yang lain ketika dibutuhkan. Ya misalkan nanti ada penduduk bumi yang ada di Mars gitu ya. Bagaimana itu mungkin adaptasi KHGT dengan penduduk yang ada di Mars gitu dan seterusnya. Ya misalnya eh, akan ada nanti mungkin kehidupan di Mars. Kemudian Al-Wasatiyah, jadi KGT jadi titik temu fikih klasik dan juga perkembangan astronomi kontemporer. Gitu. Kemudian juga bagian dari An-Nizam atau keseimbangan dan juga keteraturan. Jadi KGT adalah jawaban agar kehidupan manusia menjadi teratur dalam waktu dan juga disiplin. Ya artinya ya nggak mungkin, mohon maaf ya, nggak mungkin pakai rukyat kalau seandainya rukyat itu digunakan di negara-negara yang muslimnya menjadi minoritas ketika mereka harus melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan harus booking tempat dulu jauh-jauh hari. Ya berbeda dengan muslim mayoritas di tempat kita gitu. Nah, salah satu syarat kalender hijrah global tunggal selain kesatuan matla adalah hisab, nggak bisa pakai ru'yat begitu. Kemudian al-alamiyah atau universalitas Islam, Islam adalah agama lintas teritorial wilayah, suku, dan etnis. Maka KGT adalah jawaban untuk mempertemukan setiap golongan, kalangan, lintas wilayah, suku, etnis, dan seterusnya. Gitu. Oh, itu harusnya ini kebaliknya. 56 harusnya 78. Ya memang ada beberapa tantangan dan juga solusi ya. Sudah 1447 Hijriah umat Islam itu nggak punya sistem waktu yang sama dalam bentuk kalender yang disepakati metode dan juga kriterianya begitu. Hisab lokal dan rukyat akan selalu berdampak pada potensi perbedaan pada potensi
esensi perbedaan wukufnya jamaah haji dan puasa Arafah yang tidak berhaji. Maka solusinya adalah kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini ya kesimpulannya ya. Momentum hijrah adalah momentum untuk bercermin sekaligus menetapkan target-target kebaikan. Sejarah hijrah adalah sejarah sosial yang melahirkan peradaban baru masa keemasan Islam, ya bagian dari sejarah spiritual dan seterusnya juga ya. Kemudian kalender Islam harapannya mampu menyatukan seluruh umat Islam agar memudahkan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Oke, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikembalikan ke Ustaz Raihan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas paparan materinya tadi ya. Secara kaidah kebahasan gitu ya, hijrah itu berpindah, tapi secara spiritual diharapkan berpindahnya itu menuju ke yang lebih baik gitu kan. Karena tadi Ustadz juga sebutkan kalau hijrah ya apa dari baik ke jahat juga secara kebahasan katanya hijrah juga. Tapi kan tidak itu yang diharapkan, bukan itu yang diharapkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun baru juga diharapkan jadi momentum hijrah gitu kan ya Ustadz ya. Gitu. Mungkin kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin dari beberapa ayahanda ibunda ada yang mau bertanya tentang paparan kajiannya. Mungkin dipersilahkan gitu ya dengan mengangkat tangan, raise hand ataupun mungkin chat di komen boleh ya. Ada yang mau bertanya mungkin ayahanda atau ibunda gitu sekalian. Atau mungkin dari gimana? Dari saya dulu kali ya, mungkin sebagai pertanyaan pemantik gitu kali ya Ustaz ya. Silakan. Oke, ini mungkin pertanyaan permulaan aja Ustaz gitu. Terkhususnya untuk apa momentum tahun baru ini ya Tat ya. Tadi sudah dijelaskan tuh Tat, momentum tahun baru ini dijadikan sebagai momen untuk muhasabah gitu ya. Terus untuk menyiapkan tujuan-tujuan ke depan gitu ya di tahun depannya gitu ya. Nah, terus apa ini? Kalau boleh tanya bagaimana dengan misalnya khususnya di momentum ini kita khususnya ini bagi warga Muhammadiyah gitu ya, apakah boleh gitu ya untuk melakukan semacam apa itu perayaan gitu ya, atau mungkin yang lebih kita kenal misalnya pawai gitu ya kali ya, mungkin kegiatan-kegiatannya gitu ya, sebagai apa tuh momentum juga gitu kan, momentum dakwah gitu ya, momentum untuk memperkenalkan Islam terkhususnya gitu ya. Terus apalagi ya mungkin kiat-kiat semacam itu ya Ustaz, mumpung ada momentumnya gitu kan, biasanya kan anak muda gitu kan suka ada ide-ide gitu ya, apalagi misalnya momentumnya itu ya di tahun baru, di apa, di Ramadan, di apa namanya lagi di kurban gitu ya, hari raya kurban gitu. Nah itu gimana Ustaz, pandangan apa, pandangan Tarji atau pandangan Muhammadiyah mungkin terhadap giat-giat kegiatan semacam itu di momen-momen seperti PHBI ini salah satu PHBI ya. Kalau di organisasi kepemudaan Islam itu kan bisa ada divisi PHBI itu apa, perayaan Hari Besar Islam gitu kan, dan tahun baru salah satunya mungkin gitu ya. Dan jadi nggak cuma tahun baru apa Masehi juga kan, tahun baru Hijriah kan mungkin apa girohnya anak muda gitu ya, harus ada juga ada kita semacam apa perayaan atau segala macam. Nah itu gimana pandangan Ustaz, mungkin menurut Taji atau pandangan kemuhammadiyah tentang hal tersebut gitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Nah, terima kasih Ustaz Raihan pertanyaannya. Ya sebenarnya eh, sependek yang saya tahu ada juga pertanyaan serupa ke Majelis Tarjih ya. Mungkin nanti saya bisa dikoreksi ataupun dilengkapi nih karena ada Ketua Majelis Tarjih PDM Depok dan juga tim asistensi Majelis Tarjih kan. Ada Ustadz Nur Fajir, ada Ustadz Wayan gitu kan yang sedang nyusun risalah akidah dan risalah akhlak begitu. Ya, sepemahaman saya dari apa yang ada dalam pandangan Muhammadiyah gitu ya. Eh, apa perayaan seperti ini kan masuk wilayahnya wilayah tradisi ya. Wilayah sesuatu yang lahir dari budaya manusia. Yang budaya manusia itu ya perkara muamalah. Itu al-aslu fil muamalah di al-ibahah, hukum asal muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Maka ya jangan sebagai pesaing dari perayaan kalender Masehi ini menjadi urgent penting.
Jangan sampai kehadiran tahun baru Masehi itu lebih meriah jika dibandingkan dengan kalender Hijriah. Namun berbeda perayaannya jelas begitu. Penting itu, perayaannya harus berbeda. Nggak boleh hal-hal yang dilarang dilakukan. Ya dalam bentuk apa misalnya bakar mercon atau petasan. Ya jangan sampai. Itu kan apa tabdir ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu kan. Ya, mubadir itu koncone syaitan, temannya syaitan gitu ya. Berarti dia apa bedanya kalau temenan gitu kan? Jadi 11-12 gitu sama syaitan. Kemudian juga sifatnya tentu bukan hura-hura. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya saksikan itu di grup-grup ya. Ada muhasabah, refleksi akhir tahun dalam bentuk apa? Pengajian. Ya, diisi dengan pengajian, diisi dengan ya kalau mau makan-makan silahkan gitu. Tapi kemudian sambil merenungkan juga kan, merenungkan gimana ya kemarin sudah yang berlalu di 1446 yang nggak bakal kembali lagi tuh. Jadi waktu itu kan terus berjalan nih. Waktu itu kan konversi ya sebenarnya. Waktu itu kan konversi atas benda-benda langit dan waktu itu saya ingin menyebutnya makhluk Allah yang bersifat goib. Artinya waktu terus berjalan dan kita terikat sama waktu dan ada perubahan pada kita, baik perubahan fisik kita ataupun perubahan psikologis kita. Itu kan terasa. Bahkan kita nggak bergerak sekalipun, diam di rumah kita masing-masing, maka ada sesuatu yang pasti berubah. Ada kerutan bertambah, ada apa namanya, ada sendi-sendi yang mulai melemah, ada pandangan yang sudah mulai terganggu, ada sesuatu yang hitam memutih di kepala kita, gitu kan? Itu artinya apa istilahnya? Ya, waktu itu terus berjalan dan itu harus kita refleksikan, kita muhasabahkan. Ya, kira-kira usia yang terus bertambah ini, apakah hanya sekedar usia yang bertambah, yang lain diam di tempat, atau kemudian yang lain berubah, tapi berubah menuju kepada yang tidak baik gitu. Ya, itu kan jadi pertanyaan. Ya, jangan sampai usia bertambah, tapi tidak bertambah dewasa. Itu kan jadi masalah begitu. Ya, ya usia boleh nambah, maka semangatnya itu yang harus dijaga juga. Jadi katanya usia nambah, semangat tetap muda. Yang boleh cuma itu begitu. Sementara yang lainnya nggak boleh. Yang lain tuh ya harus ada perubahan-perubahan yang signifikan begitu. Maka kalau bicara terkait dengan tradisi dan itu tradisi dalam Islam, ya pergantian perubahan waktu ya kita tradisikan dalam kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak maslahat begitu. Ada proses perenungan, ada proses bercermin, yang kita tidak pernah tahu kapan ujung dari perjalanan waktu kita. Tadi sudah disampaikan bahwa kita itu berjalan apa ya? Waktu itu akan mengantarkan kita semua hingga pada ujungnya. Bahkan waktu itu sendiri akan sampai pada ujungnya. Yang kemudian disebut hari akhir. Karena tidak ada yang lebih akhir daripada hari itu. Bahkan besoknya udah nggak ada hari lagi. Yang dimulai dari kekacauan waktu atau sistem waktu yang ya salah satunya matahari kan, matahari yang terbit dari tempat terbenamnya sebagai al-alamatul kubro gitu ya. Tanda-tanda besar untuk terjadinya al-qiyamatul kubro, kiamat besar. Gitu ya, Mas Raihan, Mas Ustadz Raihan atau Abang Ustadz Raihan. Syukran. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya gitu. Ya, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan Ustadz Ustazah? Izin bertanya boleh untuk Ustadz Rehan. Ayo Ustazah Aminah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Dani. Izin bertanya, Ibu mau bertanya. Jadi ketika kita muhasabah, misalkan di usia ibu-ibu yang setua ibu ini, tapi kita udah tahu nih tua, terus tapi ada kalanya mungkin di sini tidak ada ibu-ibu yang menolak tua, kemudian operasi plastik,
atau rambutnya dicat hitam lagi gitu. Nah, ini merubah fitrah yang memang Allah berikan. Kalau tanda-tanda seperti tadi Ustaz Dani bilang memang ada masanya, misalkan tanda kerutan atau sendi sudah pengeroposan tulang atau uban sudah, apakah memang ini tanda-tanda Allah buat kita lebih dekat lagi? Tapi ketika tadi ada yang menolak tua seperti itu, nah ini menurut pandangan Muhammadiyah seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sependek yang kami tahu, aduh, saya juga terlupa nih. Saya pernah baca itu soal merubah alis, termasuk juga sanggul ya. Sanggul itu kan merubah, merubah apa? Berpura-pura gitu. Ya menambah sesuatu. Alis dicukur, gitu kan? Alis digambar. Ya termasuk hal yang serupa berarti kan operasi plastik Iya. itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Berbeda dengan menjaga ya, Bu. Berbeda dengan menjaga. Menjaga itu misalnya menjaga untuk tidak untuk melambat penuaan gitu. Melambat penuaan itu dalam bentuk hal-hal yang tidak merubah bentuk begitu. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat harus dirubah begitu. Misalnya karena kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya. Ketika tidak berubah malah malah mungkin menghadirkan kesulitan, bahkan menghadirkan kemudorotan ketika lahir dan itu harus dirubah, ya itu harus. Tapi kalau apa ya, seperti operasi plastik, misalnya kayak opa-opa Korea yang usia 70 dioplas jadi gantengnya kayak Mas Ustadz Raihan gitu kan. Seusia begitu kan. Ya kan itu banyak banget itu kan yang saya dengar-dengar lah itu katanya opa-opa Korea itu yang Korea-Korea itu glowing-glowing itu banyak yang oplas begitu ya. Sementara saya punya teman Korea kayaknya nggak kayak gitu, wajahnya aslinya ya biasa aja begitu ya. Kurang lebih kayak Kim Kim Jong Un, tapi itu Korea Utara ya. Gitu. Ya itu kan karena mereka untuk kebutuhan industri ya, Bu. Kebutuhan industri eh, dan di antara yang diekspor itu sependek pengetahuan itu yang diekspor oleh Korea itu bukan cuma teknologi dalam bentuk gadget atau kendaraan ya, bukan hanya tentang Samsung dan Hyundai gitu ya. Akan tetapi ternyata K-pop itu juga bagian dari apa mengekspor budaya gitu. Nah, maka dalam konteks itu dalam Islam itu melarang melarang merubah bentuk asli gitu, merubah bentuk asli ya alisnya operasi plastik nggak tua gitu padahal dalamnya keropos gitu ya berbeda dengan minum asupan olahraga kemudian mungkin wajahnya apa ya dipijat begitu ya Oh ya, skincare ya Ustadz, mungkin skincare ya ya. ya ya perawatan agar kerutan-kerutan itu kan tidak merubah bentuk begitu kan hanya menjaga gitu. Yang dilarang adalah merubah bentuk ya mohon maaf ya termasuk meluruskan rambut gitu kan sudah ikal ataupun keriting keribo pengen lurus kemudian di apa tuh disetrika ya namanya dengan alat itu kan dulu pada masanya itu kan sempat viral juga itu orang-orang yang pengen seperti Bertrand ini artis zaman dulu nih Bertrand Antolin gitu kan itu kan dulu banyak sekali anak-anak muda pengen kayak Tau Ming Se Se gitu. Oh, ini ini anu Meteor Garden zaman dulu gitu kan. Itu kan pengen banget tuh rambutnya lurus. Akhirnya yang keriting keribo dilurusin juga begitu. Itu dalam Islam nggak boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi segala sesuatu yang telah lahir, Allah ciptakan semuanya adalah sebaik-baik penciptaan begitu ya. Hanya saja kitanya mungkin cara pandang atau kemudian juga bagian dari industri. Jangan-jangan alis yang tipis itu dulu ya modelnya kayak gitu gitu. Kemudian muncul alis seperti lintah gitu. Lalu kemudian dibuat parameter cantik ganteng kayak gini. Lalu ada perubahan mode begitu.
jangan-jangan memang ada yang mendesain. Saya meyakini itu didesain sehingga parameter cantik itu harus diukur dengan ukuran tertentu. Sementara kalau dari Allah ya cantik, ganteng, tua, muda ya udah memang begitu. Begitu. Artinya semuanya itu baik begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu Ibu Aminah Ya, terima jawabannya. kasih Ustaz. Iya. Sama Bu. Ya, terima kasih Ustaz Dani dan Ustazah Aminah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, mungkin Ayahanda Ibunda Ustaz Ustazah, sebelum ditutup mungkin, karena udah waktu, ya tadi ya, jam Udah habis 9. ya. Betul, betul, betul. Udah habis. Ibu-ibu, bapak-bapak udah pada pengen tidur. Oke dah, Udah mungkin capek. ya mungkin itu aja, sekaligus itu pertanyaan penutup. Jadi insya Allah yang disebutkan tadi ya Ustaz Dani, mudah-mudahan momentum daripada tahun baru Hijriah ini bukan hanya sekedar namanya aja ya Ustaz ya Hijriah, tapi ada perubahan gitu ya dari dalam diri kita, dari masing-masing kita, dan mungkin untuk organisasi kita untuk ke lebih baik lagi di arah depannya atau di tahun-tahun depannya gitu ya, tahun-tahun berikutnya gitu ya, sesuai namanya ya Hijriah, berubah untuk lebih baik lagi insya Allah gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Satya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.